Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah diberikan kemudahan rezeki dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Begitu banyak pembahasan tentang sosok manusia pilihan, apapun sebutannya, sudah banyak yang mengakui bahwa dirinya lah manusia pilihan tersebut yang ditunggu-tunggu. Tapi apakah pengakuan itu menjadikan bukti bahwa dialah sang sosok manusia yang terpilih? Menurut Abah, sah-sah saja kalau hanya sekadar pengakuan. Semakin banyak yang mengakui dirinya sang sosok manusia pilihan itu, maka yang asli akan terlindungi, dan tentunya keselamatan dirinya lah lebih terjaga. Begitulah sempurnanya skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sudah banyak yang mengupas atau membahas berbagai sudut pandang tentang sosok manusia pilihan, sebenarnya pembahasan tentang perjalanan sang manusia pilihan sudah pernah Abah bahas di video yang terdahulu tentang perjalanannya dan kemiripannya dengan perjalanan junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di zaman Nabi tentunya wahyu, karena zaman kenabian sudah berakhir. Tentu sang sosok manusia pilihan bukanlah wahyu tapi ilham atau petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, sudah berlangsung lama secara tohir ataupun nyata. Dan kegaiban yang dialami manusia pilihan dalam perjalanannya karena beliau sudah dalam ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berhasil sampai saat ini, karena ujian-ujian yang dialami sangatlah berat untuk menempa mental sang sosok yang terpilih, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak penafsiran sebagian orang bahwa sosok tokoh yang sedang menduduki jabatan sekarang adalah sosok manusia pilihan yang sedang dibicarakan. Menurut pandangan batin Abah, tidaklah sama dengan sosok manusia pilihan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Dikarenakan sosok tokoh di dalam pemerintahan sekarang dipilih oleh manusia, bukanlah pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada campur tangan dari manusia atas terpilihnya manusia pilihan tersebut, murni kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai saat ini sang sosok manusia pilihan belum muncul, maka timbullah kejenuhan, kehabisan cerita, sehingga sosok pejabat yang dianggap manusia pilihan tersebut yang ditunggu-tunggu saat ini. Pada hakikatnya manusia dalam ketetapan seperti sistem, jikalau mengikuti apa yang sudah Allah SWT perintahkan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka tentunya atas kehendaknya
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saat sekarang ini kebanyakan karena keinginan atau nafsu, maka segala cara dilakukan untuk mendapatkan suatu keinginan. Mari kita berpikir secara akal dan pikiran yang sehat. Apakah sosok pejabat yang terpilih ada kesamaan dengan perjalanannya dengan junjungan Nabi Muhammad SAW? Tentunya tidak. Kalau orang yang mengerti tentu akan tersenyum. Mana bisa disamakan dengan manusia pilihan? Sedangkan semua agama meyakini akan datangnya utusan atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bisa dikatakan seorang wali Allah yang saat ini atau sekarang ini sedang dirahasiakan jati dirinya dan keberadaannya. Tidaklah mudah diketahui kecuali orang-orang yang dipilih diberikan petunjuk. Tentunya yang mengetahui juga tidak akan banyak bicara, apalagi memberitahu lewat medsos sangatlah tidak mungkin. Dan banyak yang Abah lihat komentar-komentar di channel Abah yang paham tentang sosok manusia pilihan tersebut, apapun sebutannya. Dalam pembahasan manusia pilihan tersebut, Abah sangatlah hati-hati. Jangan sampai keluar jalur dari keyakinan kita sebagai umat yang beragama. Tentu simbol-simbol pada manusia pilihan sudah Allah perlihatkan, dan itu bukan rekayasa dari manusia. Kalau simbol buatan manusia tentunya banyak yang tahu, tapi tidak perlu ditampakkan. Bagaimanapun ada cerita, tentu akan ada yang mengabarkan kedatangan sang sosok manusia pilihan, seperti yang terjadi pada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Tentang kedatangannya tentu ada orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan sosok manusia yang terpilih saat ini. Kita kembali ke topik pembahasan awal. Sang sosok manusia pilihan tentunya saat ini menyadari, tapi beliau tidak bisa memastikan bahwa dirinya yang terpilih, walau petunjuk-petunjuk yang didapat terus berjalan sampai saat ini. Dengan keadaannya yang demikian pada dirinya, tentulah beliau lebih banyak berdiam diri dan tidak banyak bicara, sambil menunggu petunjuk-petunjuk yang akan datang kepadanya. Dikarenakan beliau adalah seorang wali Allah atau kekasih Allah, tentunya beliau dijaga dimanapun beliau berada, dan orang-orang yang berusaha mencari atau ingin segera menemukan dirinya, karena tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mudah dapat menemukannya, sang sosok manusia pilihan tersebut. Semua gerak-gerik yang dilakukan oleh sang manusia pilihan tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala di suatu daerah akan ada musibah, tentunya beliau akan disuruh pergi atau akan diberikan petunjuk jalan yang terbaik bagi dirinya. Itu yang Abah dapatkan dalam tafakur Abah tatkala Abah membahas tentang sosok manusia pilihan. Bisa jadi manakala beliau dirasakan akan diketahui, beliau akan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, yang dimana di tempat itu beliau tidak dicari atau dibicarakan. Tentunya beliau akan membatasi segala sesuatu, gerak-gerik maupun secara lisan. Beliau pun tidak akan mengakui kalau beliau yang selama ini dicari. Mungkin beliau ada di sekeliling kita tanpa kita sadari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita, dihargai, dihormati. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.